Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang sering muncul dari hati-hati yang sedang terluka, hati yang sedang berjuang untuk bangkit dari kelamnya dosa. Setelah zina, apa aku masih punya harapan? Masih pantaskah aku kembali kepada Allah? Pertanyaan itu bukan datang dari orang yang sombong, bukan pula dari orang yang bermain-main dengan dosa. Ia keluar dari hati yang sedang remuk, dari jiwa yang diliputi rasa bersalah, dari seseorang yang sedang mencari jalan pulang setelah lama berjalan di jalan yang salah. Sahabatku, mungkin engkau salah satunya. Mungkin engkau pernah terjatuh. Mungkin engkau pernah melampaui batas. Mungkin engkau pernah melakukan dosa yang membuatmu merasa hina di hadapan Allah. Dosa yang kau sembunyikan dari semua orang. Zina, sebuah dosa besar yang meninggalkan luka mendalam. Ia bukan hanya merusak tubuh, tapi juga menghancurkan hati. Ia membuat seseorang kehilangan rasa malu, kehilangan ketenangan, dan kehilangan dirinya sendiri. Tapi ketahuilah, dosa sebesar apapun yang engkau lakukan, Allah masih membuka pintunya. Allah tidak seperti manusia. Manusia cepat bosan, cepat menolak, cepat menghakimi. Namun Allah, Dia tidak pernah menutup pintu bagi hamba-hamba yang ingin kembali. Dengarkan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, ayat yang membuat para pendosa menangis. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Perhatikanlah, Allah memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, bukan wahai pendosa, bukan wahai ahli maksiat, tetapi hamba-hambaku. Ini adalah panggilan penuh cinta dari Allah bagi siapa saja yang pernah terjatuh. Bahkan ulama mengatakan, ayat ini adalah ayat yang paling memberikan harapan kepada para pendosa. Sahabatku, jika dosa zina membuatmu menangis, itu pertanda hatimu masih hidup. Jika engkau merasa malu, merasa bersalah, merasa hancur, itu tanda bahwa Allah masih menginginkanmu kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap orang pernah berdosa, tapi tidak semua orang mau kembali. Engkaulah yang menentukan nasibmu sendiri. Dosa tidak menghancurkan masa depanmu. Yang menghancurkanmu adalah ketika engkau berhenti berharap dan berhenti kembali kepada Allah. Sahabatku, bagaimanapun kelamnya masa lalumu, Allah tidak menolaknya. Selama engkau masih hidup, selama nafas masih bergerak, selama hati masih bergetar ketika mendengar namanya, pintu taubat itu masih terbuka. Pada bagian kedua, kita akan masuk lebih dalam. Apa sebenarnya yang Allah inginkan dari hamba yang pernah terjerumus? Dan bagaimana langkah pertama untuk memulai taubat yang benar? Sahabatku, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh orang-orang yang sedang berjuang meninggalkan zina. Rasa bersalah yang memenuhi hatimu itu sebenarnya adalah tanda bahwa Allah tidak ingin kehilanganmu. Tidak semua orang diberi rasa penyesalan. Ada orang yang melakukan dosa demi dosa,
namun hatinya tetap keras, tidak ada getaran, tidak ada air mata, tidak ada rasa takut. Itu bukan keberanian, itu musibah. Karena ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia tidak membiarkannya tenang dalam dosa. Jika hari ini engkau gelisah, jika engkau takut, jika engkau memikirkan masa lalu yang ingin engkau akhiri, itu artinya Allah sedang menegurmu dengan lembut. Dia ingin engkau kembali sebelum terlambat. Dengarkan baik-baik satu kalimat ini. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk menerima kita. Allah hanya menunggu kita kembali. Sahabatku, ada hal yang lebih mulia dari sekedar tidak pernah berbuat dosa, yaitu seseorang yang jatuh, lalu bangkit dengan hati yang lebih lembut dan iman yang lebih kuat. Ketika engkau bertaubat dari zina, engkau bukan hanya meninggalkan zina, engkau sedang memperbaharui seluruh hubunganmu dengan Allah. Langkah pertama, mengakui tanpa menghancurkan diri. Allah tidak meminta engkau terus menghukum dirimu. Allah tidak meminta engkau membenci dirimu. Yang Allah inginkan hanya satu, pengakuan jujur dari hati yang ingin berubah. Ya Allah, aku pernah salah. Aku pernah melampaui batas. Tapi aku ingin kembali kepadamu. Itu saja. Itu sudah cukup untuk membuka pintu rahmat yang luas. Langkah kedua, meninggalkan jalan yang menjerumuskan. Taubat bukan hanya menangis. Taubat adalah perubahan. Tutuplah pintu-pintu yang dulu membawamu pada zina, komunikasi yang haram, pertemuan rahasia, kesempatan-kesempatan yang membuatmu jatuh, tempat-tempat yang melemahkan imannya. Karena siapa yang meninggalkan sebab, Allah memudahkan hasilnya. Ibnul Qayyim pernah berkata, Allah tidak memutuskan sesuatu darimu, kecuali Dia hendak menggantinya dengan yang lebih baik. Yang sulit bukan meninggalkan zina, yang sulit adalah meninggalkan rasa keterikatan yang salah. Tapi percayalah, ketika engkau menyerahkannya kepada Allah, Allah sendiri yang akan melepaskannya dari hatimu. Langkah ketiga, mengisi kekosongan dengan kebaikan. Setelah meninggalkan dosa sebesar zina, pasti hati akan terasa kosong. Dan kekosongan itu harus diisi. Kalau tidak, syaitan akan kembali. Isi dengan sholat malam, walau hanya 2 rakaat. Tilawah, walau hanya 1 halaman. Zikir, walau hanya 5 menit. Sedekah, walau hanya 1.000 rupiah. Doa, walau hanya 1 kalimat. Perbaikan tidak harus besar, yang penting istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin, meskipun sedikit. Sahabatku, saat seseorang yang pernah jatuh mulai memperbaiki diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Justru para pendosa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh seringkali menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah dibanding orang yang tidak pernah merasa salah. Karena mereka merasakan pahitnya dosa dan juga manisnya kembali. Sahabatku, jika engkau sungguh-sungguh bertaubat dari zina, ketahuilah, satu hal yang paling penting, Allah sudah siap menerima taubatmu, bahkan sebelum engkau memintanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikanlah kalimat itu. Allah tidak berkata, mungkin aku ampuni. Allah tidak berkata, nanti aku pikirkan. Allah berkata, niscaya aku akan ampuni. Itu janji. Janji dari Rabb yang menciptakanmu, memahami kelemahanmu, dan menginginkan keselamatanmu. Allah mencintai tangisanmu, bukan masa lalumu. Ada hadis yang luar biasa indah. Allah
lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di padang pasir. Muttafaq alaih. Bayangkan, seseorang tersesat di padang gurun, kehausan, hampir mati, lalu ontanya yang membawa air, makanan dan seluruh hidupnya hilang. Ketika dia pasrah dan menunggu kematian, tiba-tiba onta itu muncul kembali di hadapannya. Itu kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Dan kegembiraan Allah menerima taubatmu lebih besar dari itu. Bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau kembali dalam keadaan hancur, memintanya menyatukanmu lagi,